meninggalkan ruang sidang. 7. Dalam hal para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 9. Para pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada majelis hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu. 10. Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan mahkamah. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik mahkamah yang diperlukan dalam sidang, memberitahukan kepada kepanitraan mahkamah sebelum persidangan dimulai. 12. Petugas keamanan menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan tata tertib persidangan. 13. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain, ketua sidang menegur dan memberikan peringatan. 14. Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran, tetapi tidak diindahkan, ketua sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung mahkamah. 15. Pelanggaran terhadap tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah. Hadirin dimohon berdiri.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Hari ini sidang pleno untuk perkara nomor 41 tahun 2019. Dipersilakan pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, yang hadir adalah saya ada sebagai kuasa, Ivan Robert Khairupan, Sarjana Hukum. Partner saya berhalangan Yang Mulia. Kemudian di sebelah kiri kami adalah Bapak Darius Nawipa, Sarjana Sosial, karyawan swasta, warga negara Indonesia, berdomisili di Provinsi Papua. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Krisman Dedi Awi, Janui Funataba, Sarjana Sosial, karyawan swasta, warga negara Indonesia, juga berdomisili di Papua. Terima kasih Yang Mulia. Baik, jadi sebelah kiri kanan prinsipal ya? Ya, betul. Ini tolong disuruh buka ini kacamatanya. Ya. Ya. Bukan kacamata baca kan? Kacamata baca. Hah? Baca. Tapi nggak membaca ya dibuka aja karena sedang tidak membaca. Baik. Dari DPR ada surat belum bisa hadir karena belum terbentuk tim kuasa hukumnya. Ya kita semua tahu bahwa DPR periode 2019-2024 baru dilantik, sedangkan untuk alat kelengkapannya belum terbentuk. Silakan kuasa Presiden untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari pemerintah hadir. Dari sebelah kanan saya Bapak Suryanto, saya sendiri Purwoko, kemudian sebelah kiri saya Bapak Wahyu Chandra, dan kemudian Bapak Ergani Muhammad, beliau Kepala Biro Hukum Kemendagri, yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara persidangan hari ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR tidak hadir, langsung ke kuasa Presiden. Silakan, siapa yang akan membacakan? Izinkan Yang Mulia, saya membacakan keterangan Presiden. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Garing Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Nama Cahyo Kumolo, PLT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan atas permohonan pengujian material frasa partai politik pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Undang-Undang 21/2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, Esos, dan Darius Nawipa yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habel Rumbiak, SH-SPN, dan Ivan Robert Kairupan, SH, advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan yang beralamat di Jalan Perumnas 1 Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut para pemohon. Sesuai registrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 41/PUU-17 Romawi 2019. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Romawi 1, pokok permohonan para pemohon. Angka 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 24 ayat 1 menyatakan, setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Dan ayat 2 dengan tegas menyatakan, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa pemohon telah mendirikan partai politik lokal, yakni Partai Papua Bersatu, dan telah mengembangkan kepengurusannya di 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Kemudian membentuk kepengurusan wilayah Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua Barat. Pembentukan kepengurusan dan penyerahan dokumen Partai Papua Bersatu dilakukan di Provinsi Papua Barat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Otonomi Khusus Papua yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga diberlakukan di Provinsi Papua Barat. 3. Bahwa pemohon sebagai pengurus partai kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada bulan Oktober 2017 untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif agar dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan umum legislatif 2019. Semua upaya yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan alasan tidak adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai politik lokal di Provinsi Papua. Dan keputusan pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum dibatalkan, dicabut secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Bahwa KPU Provinsi Papua dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpendapat ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 hanya menyebutkan tentang partai politik dan bukan partai politik lokal, sehingga tidak ada dasar hukum bagi keberadaan partai politik lokal dalam kurung Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua. Ketentuan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 inilah yang menjadi pokok persoalan untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 maupun untuk aktivitas politik lainnya. 5. Bahwa pendirian partai politik lokal dalam kurung Partai Papua Bersatu yang dilakukan pemohon merupakan pengejawantahan dari hak asasi warga negara yang dilindungi konstitusi
dalam kurung Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, serta sesuai dengan dasar-dasar filosofis negara, Pancasila, serta sejalan pula dengan tujuan bernegara, yakni meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 6. Bahwa karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, maka tentu partai politik dimaksud adalah partai politik lokal. Selain karena basis dukungannya atau mengandalkan dukungannya hanya semata-mata di wilayah Provinsi Papua, dalam kurung penduduk di Papua. Utamanya adalah landasan hukum bersifat khusus sesuai dengan prinsip hukum lex specialis derogat legi generalis. Romawi II, kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Terhadap kedudukan hukum dalam kurung legal standing tersebut, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Gading Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dalam kurung legal standing atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006/PUU garing datar Romawi 3 garing datar 2005 dan perkara nomor 011/PUU garing 5 Romawi garing 2007. Romawi 3, penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. Angka 1, bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Akwo yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. Bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Angka 3, Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Jika melihat dari pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut di atas, maka frasa partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional, bukan bersifat lokal, sehingga makna pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ayat 1, penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Ayat 2, tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bukan partai politik lokal seperti Partai Papua Bersatu yang didirikan oleh pemohon, tapi partai politik nasional yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Pusat dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Bahwa pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Akuo merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah. Saya ulangi, bahwa pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Akuo merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ayat 3, rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Ayat 4, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Bahwa partai politik nasional yang akan membuka cabang di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua sebagai anggotanya dan meminta pertimbangan dari MRP sebagai bentuk perwujudan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua. 7. Masyarakat Papua tanpa membentuk partai politik lokal tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui partai politik nasional, dan adanya prioritas masyarakat asli Papua dalam rekrutmen anggota partai politik nasional merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua, sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Undang-Undang Akuo menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Akuo sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan yang baik, good governance, berjalan dengan efektif dan efisien dalam kerangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis, dan akuntabilitas. Salah satunya diwujudkan dengan dukungan pemerintah pusat melalui ruang politik yang diberikan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya dan berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. 9. Undang-Undang Akuo adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan 4 prioritas utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara filosofis, Undang-Undang Akuo dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia, juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar masyarakat Papua. Tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua. 10. Bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa adanya sikap dualisme dan sikap diskriminatif dari pembentuk undang-undang terhadap penduduk di Provinsi Papua dan penduduk di Provinsi Aceh yang secara formil keduanya diberlakukan otonomi khusus sesuai dengan perintah TAP MPR RI nomor 4/MPR/1999. Namun secara material berbeda dalam pengaturan tentang hak untuk membentuk partai politik. Pemerintah berpendapat: A. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan sebagaimana, saya ulangi, dan sebagai pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah lahir di antaranya Undang-Undang Akuo serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun demikian, pengaturan baik di dalam Undang-Undang Akuo maupun Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidaklah berarti harus sama persis. Justru adanya perbedaan materi muatan antara Undang-Undang Otsus Papua dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, maka telah menunjukkan bahwa negara telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sehingga dengan tidak diaturnya mengenai partai politik lokal di Undang-Undang Otsus Papua, tidak berarti telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua. B. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian maka pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Akuo. C. Bahwa walaupun partai politik lokal belum tidak diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua, tidak juga dapat diartikan bahwa pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum, sebagaimana telah dijamin oleh pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Atau dengan kata lain, pemohon walaupun belum ada pengaturan mengenai partai politik lokal pada Undang-Undang Otsus Papua, namun pemohon tetap dapat menggunakan hak memilih dan hak untuk dipilihnya dalam pemilihan umum. 11. Bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap agar pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang Akuo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antar masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4 Romawi, Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua
garing anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian material frasa partai politik pada pasal 28. Mohon maaf. Pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan frasa partai politik pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua Garing Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Garing Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Oktober 2019, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Dari meja hakim, ya ada di dalamnya. Yang Mulia, Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga kepada pemerintah atau yang mewakili Presiden sudah menyampaikan keterangan. Namun sekali lagi nih selalu diingatkan kalau pengujian undang-undang yang paling penting dijelaskan oleh pemerintah kepada kami itu adalah sebetulnya bagaimana proses perumusan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 itu. Jadi itu penting bagi mahkamah untuk menilai apa sih perdebatan yang ada di situ. Mengapa misalnya di pasal itu cuma disebutkan partai politik. Kalau tadi pemerintah menjelaskan konstruksi partai politik, meletakkannya di dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, kalau nggak salah, itu sebetulnya nggak perlu dijelaskan lagi. Karena itu memang yang dimaksud di situ adalah partai politik dalam pengertian yang nasional itu. Sekarang yang dipersoalkan, frasa partai politik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu adanya di dalam Undang-Undang tentang otonomi khusus Papua. Ini perlu dijelaskan, misalnya apakah dulu ketika perdebatan itu dulu memang tertulis langsung partai politik atau jangan-jangan ada lokalnya begitu. Jadi yang begitu harus disampaikan kepada kami di mahkamah ini. Sebab ada juga yang jadi pertanyaan seriusnya. Kalau yang dimaksud partai politik dalam pengertian partai politik nasional kan tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu. Nah ini yang perlu dijelaskan kepada kami di mahkamah. Satu. Yang kedua, pemerintah juga perlu mengelaborasi. Nanti ini harus ada keterangan tambahan ya. Jangan nanti disampaikan kita akan ada keterangan tambahan, tapi keterangan tambahannya tidak pernah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan soal partai politik yang dilekatkan ke dalam status daerah-daerah yang diberi status khusus atau istimewa, itu kan ada pengalaman dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang 11 tahun 2006. Di situ partai politik lokal, meskipun perumusannya tidak konsisten juga. Di pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu dikatakan yang membentuk partai politik lokal itu adalah penduduk.
Sementara di ketentuan umumnya adalah partai politik lokal dibentuk oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh. Itu aja sudah beda itu. Dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, tolong kita dijelaskan juga apa perkembangan yang terjadi di sisi pemerintahnya terkait dengan pasal 28 ayat 1 ini kalau dikaitkan dengan konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini. Karena itu kan sudah beda kan, kalau dulu nggak ada, tiba-tiba dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu kemudian muncul partai politik lokal. Pernah enggak ada pembahasan di sisi pemerintahnya kalau suatu waktu muncul pertanyaan tentang partai politik lokal itu, sehingga ada komparasi perkembangan pemikiran di jajaran pemerintah sendiri. Nah, bagi kami yang paling penting yang tadi itu yang pertama, soal sejarah perumusan pasal ini. Dan itu artinya pemerintah harus merujuk kembali dari naskah akademiknya, kalau ada naskah akademik, kemudian risalah pembahasan, sekaligus melampirkan ke kami risalah pembahasan terkait dengan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 ini. Sehingga Mahkamah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai apakah partai politik yang dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 ini adalah partai politik dalam pengertian partai politik yang ada dalam Undang-Undang Partai Politik, ataukah pengertian partai politik lokal. Tolong kami ditambahkan bahan yang seperti itu, supaya kami bisa punya pengetahuan yang cukup. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih Yang Mulia Pak Palguna. Terima kasih. Ya, saya sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Yang mau kami mintakan keterangan tambahan dari Presiden, dari pemerintah. Itu penting karena ini berkait dengan ketentuan berikutnya. Kalau memang keterangannya itu adalah partai politik seperti yang diterangkan oleh pemerintah tadi, ya tanpa disebut dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu juga memang setiap warga negara punya hak itu. Tapi kan di ketentuan berikutnya ada semacam keinginan dari pembentuk undang-undang pada waktu itu yang mempersyaratkan bahwa ya kalau saya tarik dari keterangan pemerintah tadi, karena keterangan tertulisnya belum kami terima, itu ada keinginan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat asli Papua, kan begitu. Jadi dengan demikian, sebenarnya ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara ada ketentuan pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan-ketentuan berikutnya, dengan penyerapan masyarakat, aspirasi masyarakat asli itu. Sampai harus mendengar pertimbangan dari DPRP kan untuk sampai mendengar pertimbangan DPRP itu kan artinya memang benar-benar menginginkan supaya apa yang menjadi keinginan di masyarakat Papua itu tersalurkan lewat partai politik ini yang tanpa ada kata lokal itu. Maka sejarah penyusunan menjadi penting, walaupun sekali lagi tentu kami harus menegaskan bahwa tidak selamanya juga original intent itu lalu harus dianggap sebagai bahan penafsiran yang konstitusional. Itu persoalan tersendiri yang berbeda lagi. Tetapi kami jadi tahu bagaimana sebenarnya ketentuan undang-undang ini disusun. Karena memang itu dimungkinkan berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh pemerintah sendiri juga dikutip. Nah oleh karena itu keterangan yang clear mengenai soal ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah, jangan-jangan juga bagi pemerintah dalam menyusun nanti perundang-undangan ke depan di Papua gitu kan. Nah ini oleh karena itu keterangannya itu saya harapkan agak detail mengenai soal ini. Ya mengenai soal di Papua ini, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini. Sebab keterangan yang detail itu tentu akan membantu Mahkamah menilai faktanya. Kalau urusan konstitusionalitasnya itu kan urusan Mahkamah itu. Tapi menilai fakta apa yang terjadi di situ itu menjadi bagian yang penting untuk juga turut dinilai oleh Mahkamah berkaitan dengan hal ini. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, Yang Mulia Prof. Eni. Terima kasih Pak Ketua. Saya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia. Jadi begini Pak Gani,
Ini kan satkernya untuk urusan seperti ini kan memang seperti Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi kalau kita mendengar keterangan dari Pak Gani kan tadi masih normatif sekali ya, belum bisa menggambarkan sebetulnya raison d'être-nya apa sih sebetulnya kok bisa muncul rumusan pasal 28 itu. Kemudian kalau pasal 28 itu saya minta juga bisa dielaborasi apa sebetulnya yang dimaknai dengan penduduk Provinsi Papua itu. Kalau kemudian penduduk Provinsi Papua itu kemudian bisa membentuk partai politik, bagaimana kemudian kalau kita sandingkan dengan undang-undang parpol, bahwa yang membentuk partai politik itu adalah warga negara Indonesia. Itu apa maknanya penduduk Provinsi Papua? Itu perlu ditambahkan selain tadi persoalan partai politiknya sendiri. Kemudian perlu juga dilihat kembali risalah-risalah yang sudah ada. Karena di situ disebutkan juga di ayat berikutnya, seperti tadi sudah disampaikan, ini perlu saya garis bawahi, bahwa rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua ada frase di Provinsi Papua. Itu maknanya apa itu ketika proses pembahasan? Apakah hal seperti ini kemudian diberlakukan untuk yang lainnya? Karena disebutkan di Provinsi Papua. Kemudian yang berikutnya, apakah memang kemudian untuk undang-undang partai politik itu memang kemudian semuanya ketika akan dibentuk itu juga meminta pertimbangan MRP. Karena di ayat 4-nya kan partai politik wajib meminta pertimbangan, itu partai politik yang mana? Apakah yang skalanya sekarang ini skala nasional ataukah partai politik yang mana yang kemudian dinyatakan harus meminta pertimbangan MRP? Itu tolong nanti dielaborasi sedemikian rupa. Saya kira tambahannya. Terima kasih. Ya, baik. Kuasa Presiden dari beberapa pertanyaan atau catatan dari para yang mulia, apa mau dijawab secara lisan atau tertulis? Silakan. Tertulis, ya baik. Jadi nanti tambahan pada sidang berikutnya atau sebelumnya ya bisa disampaikan ke kepaniteraan. Sedikit Pak Ketua. Ya silakan. Yang dari pemerintah nanti keterangan tertulis atau tambahan itu jangan hanya terbatas pada ini ya yang diminta oleh mahkamah. Kalau ada hal yang menurut pemerintah dianggap penting dan belum disampaikan pada keterangan ini, kami terbuka untuk menerima itu. Terima kasih Pak Ketua. Jadi gitu ya, kalau ada tambahan lain selain yang disampaikan oleh para yang mulia bisa sekaligus. Baik, untuk pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Kami akan mengajukan 3 saksi ahli dan 5 saksi fakta. Oh, baik. Ya, baik kalau begitu untuk sidang berikutnya ini kita dengar keterangan ahlinya dulu ya, yang disampaikan tadi 3 orang itu. Dengan catatan 2 hari sebelum hari sidang keterangan atau ini ya secara tertulis keterangan ahlinya supaya disampaikan ya sebelum hari sidang 2 hari ya, saya ulangi 2 hari sebelum hari sidang. Untuk itu sidang ditunda hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 jam 11.00 WIB. Saya ulangi hari Rabu 16 Oktober 2019 jam 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan DPR dan 3 orang ahli dari pemohon. Sudah jelas ya? Jelas yang mulia. Ya, baik. Dari kuasa Presiden jelas ya? Ya cukup ya. Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019
Untuk perkara nomor 41/PUU-17 Romawi/2019 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 47/PUU-17 Romawi/2019. Terima kasih, selamat siang.